Halo Sobat Onet, berikut ini kisah memprihatinkan 7 artis senior Indonesia yang mengalami kesulitan uang dalam perjuangan mereka melawan penyakit yang dideritanya hingga tak mampu untuk berobat. Lantas siapa sajakah mereka? Berikut kisahnya yang telah Onet rangkum. Pak Ogah. Sosok legendaris Pak Ogah dikenal sebagai pengisi suara serial Si Unyil sejak tahun 1980-an. Sebelum menghadap Sang Ilahi pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 lalu, ada kisah pilu dari Pak Ogah. Sang istri Yuyun Widayanti mengungkapkan bahwa suaminya itu mengalami stroke di bagian tubuh sebelah kiri. Kesehatannya pun terus menurun selama beberapa waktu terakhir. Selama 4 tahun terbaring sakit usai mengalami 2 kali stroke, Pak Ogah kerap meratapi nasibnya. Pak Ogah pernah mengungkapkan kesedihannya karena hidup susah walaupun terkenal. Bahkan Pak Ogah sampai mengunggah postingan foto nomor rekeningnya di akun Instagram untuk membantu biaya pengobatannya. Penyakit yang Pak Ogah alami mengganggu sumber penghasilannya, yaitu kesulitan bicara. Selama ini Pak Ogah hanya mengandalkan suaranya untuk menjadi ladang pencaharian. Melihat kondisi Pak Ogah yang memprihatinkan, hal ini menjadi perhatian rekan sesama artis. Deddy Corbuzier hingga Melanie Subono turut membantu biaya pengobatannya. Yuyun mengungkapkan masih banyak keluarga yang peduli dan suka membantu, salah satunya orang tua Yuyun di kampung yang tidak pernah absen mengirim beras. El Ibnu. Grup band El Kasih pernah berjaya pada tahun 2008 lewat lagu Kau Tigakan Cintaku. Namun kini kondisi salah satu personelnya cukup memprihatinkan. El Ibnu sang vokalis, kini bertahan hidup hanya dari sumbangan orang. Sebab tubuhnya tak bisa lagi produktif sejak menderita stroke di tahun 2015 silam. Uangnya habis ratusan juta rupiah untuk berobat, mulai dari herbal sampai pengobatan medis. Tidak hanya sakit dan lumpuh, El Ibnu juga ditinggal oleh istri dan ditipu label musiknya hingga tak punya penghasilan dari royalti. Keluarga El Ibnu juga menyerah dengan biaya perawatan penyakitnya itu. Karena itu, El Ibnu pun terpaksa dimasukkan ke panti jompo. Fahmi Bo. Fahmi Bo merupakan seorang aktor kelahiran 1973. Dulu wajahnya kerap menghiasi layar kaca lewat berbagai judul sinetron. Terakhir ia berperan dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Namun sayang, segala ketenaran tersebut tak bisa ia rasakan lagi usai dirinya mendapatkan musibah mendadak. Fahmi Bo menghadapi situasi sulit di tengah penyakit diabetes dan asam urat yang saat ini dihadapinya. Himpitan ekonomi membuatnya tidak punya biaya berobat. Jangankan berkegiatan, untuk berjalan kaki saja ia butuh bantuan orang lain guna menopang tubuhnya karena kesakitan. Ia pun pasrah dan tidak bisa mengikuti jadwal pemeriksaan. Namun, kini ia sedikit lega lantaran Nikita Mirzani yang menjenguknya sudah menanggung biaya pengobatannya. Nikita Mirzani mengatakan alasannya mengapa membantu Fahmi yang sedang dalam kesusahan. Nikita Mirzani pernah menjalani satu produksi bersama Fahmi Bo, ia melihat sosok Fahmi yang baik. Pak Tarno. Lama tak muncul di layar kaca, Pak Tarno ternyata mengidap penyakit stroke, mulai dari kepala hingga kaki. Bahkan beberapa waktu lalu, Pak Tarno hadir di salah satu acara televisi dengan kondisi kesulitan bicara. Saat ini, Pak Tarno hanya bisa duduk di kursi roda karena kondisi kesehatannya yang menurun, dan berjualan mainan di depan sekolah demi bertahan hidup dan biaya pengobatannya. Kegigihan Pak Tarno ini membuat Raffi Ahmad terenyuh hingga akhirnya memberikan bantuan kepada Pak Tarno. Bantuan Raffi tersebut datang setelah Pak Tarno diundang ke sebuah acara televisi yang dipandu Raffi Ahmad. Saat itulah Pak Tarno dimintai nomor rekeningnya oleh Raffi Ahmad. Raffi mengatakan bantuan yang diberikan untuk Pak Tarno agar bisa meringankan beban hidupnya yang sedang menderita penyakit stroke. Raffi memberikan bantuan berupa biaya kontrakan dan pengobatannya. Hamdan ATT.
Hamdan ATT adalah penyanyi dangdut legendaris Indonesia yang dikenal luas lewat lagu-lagu hitsnya. Selain dikenal sebagai penyanyi, Hamdan ATT juga aktif sebagai pelatih vokal. Telah lama berkecimpung di musik dangdut tanah air, Hamdan ATT bahkan menjadi salah satu ikon dangdut Indonesia. Punya popularitas di masa lalu, kini hidup Hamdan ATT banyak diisi dengan berjuang melawan penyakit di masa tuanya. Ia mengalami pecah pembuluh darah pertama kali pada tahun 2017 dan disusul dengan stroke pada tahun 2021. Seiring berjalannya waktu, kondisi Hamdan ATT kemudian semakin memburuk karena tak menjalani pengobatan sebagaimana mestinya. Puncaknya ketika Hamdan ATT terkena stroke untuk kedua kalinya pada tahun 2022, Hamdan ATT sudah sulit untuk berbicara, tapi menggerakkan sebagian anggota tubuh masih memungkinkan walau tidak sempurna. Istri Hamdan ATT Hasibah mengaku salah satu faktor yang menyulitkan menjalani pengobatan adalah kurangnya biaya. Sebagai musisi yang karyanya masih abadi, Hamdan seharusnya mendapatkan royalti dari lagu-lagu ciptaannya. Beruntung, beberapa rekan artis masih menunjukkan kepeduliannya terhadap Hamdan ATT, seperti yang dilakukan oleh Tantowi Yahya dan Ikke Nurjanah. Tantowi Yahya dan Ikke Nurjanah datang menjenguk Hamdan ATT dan memberikan santunan. Berkat bantuan dari Tantowi Yahya dan Ikke Nurjanah itu, istri Hamdan ATT mengatakan suaminya kembali menjalani pengobatan. Hairil JM. Aktor laga Hairil JM yang dulu gagah kini dibelenggu oleh penyakit stroke yang dideritanya. Hairil bahkan terkena stroke kedua yang membuatnya hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tak hanya itu, Hairil juga mengalami penyakit komplikasi lainnya seperti gagal ginjal. Akibat sakit yang sedang dideritanya, Hairil terlihat sangat kurus. Sejak tak lagi eksis di dunia hiburan akibat sakit yang dideritanya, keuangan Hairil JM pun menurun drastis. Para pemain Genta Buana yang dulu pernah menjadi lawan main Hairil JM turut mendukung kesembuhannya. Mereka turut membantu biaya pengobatan Hairil JM. Nah, itu tadi yang dapat Onet sampaikan dari kisah 7 artis yang menderita akibat sakit hingga kesulitan untuk biaya berobat. Kita doakan semoga penyakitnya segera disembuhkan, dan bagi yang telah tiada semoga diterima amal ibadahnya dan diampuni dosanya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, sampai jumpa kembali, wassalam.